Abad ke-20 menjadi panggung baru permainan geopolitik kolonial. Inggris yang tengah melemahkan kekhalifahan Utsmaniyah dan menggulingkan sekutunya klan Al-Rashid langsung memberikan dukungan penuh kepada Abdul Aziz. Dengan bantuan logistik dan militer dari Inggris, termasuk dana besar dan senjata modern, Abdul Aziz berhasil merebut Riyadh pada tahun 1902. Langkah awalnya di Riyadh langsung menunjukkan brutalitas khas Wahabisme garis keras. Ia mengeksekusi secara terbuka kepala pasukan Al-Rashid dan memasangnya di gerbang kota. Bahkan besar ini tidak terjadi tanpa darah. Wilayah Hijaz, termasuk dua kota suci Makkah dan Madinah, menjadi target utama. Penguasa Hijaz saat itu, Syarif, yang masih keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, terusir dari tanah leluhurnya. Pada Mei 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat hayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel kami Cahaya Hati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi pemirsa yang telah mensubscribe dan mendukung channel kami, jazakumullahu ahsanal jaza. Dan pemirsa yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat saya hati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video, di mana video ini akan memaparkan sebuah sejarah munculnya Wahabi, ya, sejak munculnya Wahabi hingga bagaimana dan sepak terjang dari Wahabi, bagaimana mereka itu mengusir Ahlul Bait, yaitu Dzurriyyah Rasul, dari tanah Mekah. Yang sekarang mereka itu merasa paling sunnah, merasa paling benar sendiri, yaitu orang yang lain selain kelompoknya itu adalah orang yang tidak mengamalkan anak sunnah dan disebut dengan Ahlul Bid'ah. Mari kita langsung simak videonya. Mudah-mudahan dengan video ini saudara kita Salafi Wahabi bisa tersadarkan. Amin ya rabbal alamin. Sebuah gerakan keagamaan lahir dari padang tandus Najd, membawa semangat pemurnian Islam, namun meninggalkan jejak kontroversi dan darah di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Namanya Wahabi. Pendukungnya menyebut ini gerakan tauhid, tapi para ulama besar menegaskan, inilah fitnah terbesar abad ke-12 Hijriah. Siapa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab? Mengapa para gurunya, bahkan saudaranya sendiri, memperingatkan umat Islam darinya? Benarkah ia bagian dari proyek intelijen kolonial untuk memecah umat Islam dari dalam? Dan yang paling mengejutkan, apakah ia benar-benar punya kemiripan dengan nabi palsu dari masa silam? Simak kisah kelam yang tersembunyi di balik nama besar Wahabi. Sebuah sejarah yang tak banyak diungkap, tapi perlu Anda ketahui. Wahabi adalah salah satu aliran dalam Islam yang dikenal dengan pendekatan tegas, tekstual, dan sangat puritan. Ciri khas utamanya adalah seruan untuk kembali murni kepada Al-Quran dan hadis. Prinsip ini dijadikan dasar utama dalam memahami dan menjalankan ajaran agama dengan penafsiran yang ketat dan penolakan terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah atau hal-hal baru yang menurut mereka tidak pernah dicontohkan Nabi. Gerakan ini lahir dari semangat menjaga kemurnian tauhid, yaitu keesaan Allah dalam segala aspek. Namun, pendekatan keras ini tidak jarang menimbulkan polemik. Di banyak tempat, paham Wahabi dianggap terlalu ekstrim karena seringkali mengabaikan nilai moderasi dan toleransi dalam menyikapi perbedaan pandangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka terkesan mudah menyalahkan amalan dari kelompok muslim lainnya, yang sebenarnya memiliki dasar yang kuat dari para ulama. Nama Wahabi tak bisa dilepaskan dari sosok yang jadi pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Najdi. Ia lahir di sebuah desa kecil bernama Uyainah, yang kini terletak sekitar 70 km dari ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Ia dilahirkan pada tahun 1703 Masehi, 1115 Hijriah, dari keluarga yang sangat religius dan berpengaruh. Sebelum dikenal sebagai sosok sentral dalam gerakan Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari latar belakang keluarga terpelajar dan religius di Najd yang bermazhab Hanbali. Ayahnya, Syekh Abdul Wahhab, adalah seorang ulama terpandang, begitu juga para gurunya. Sejak kecil, ia telah mempelajari Al-Quran dan berbagai cabang ilmu keislaman, seperti fikih, tafsir, dan hadis. Namun, di balik kedalaman ilmunya, ayah dan guru-gurunya sejak awal merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya, sebuah kekhawatiran bahwa ia akan menyimpang dalam ajaran agama. Mereka bahkan memperingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadapnya. Muhammad bin Abdul Wahhab pernah menjadi pedagang dan banyak bepergian ke berbagai wilayah seperti Baghdad, Iran, India, hingga Syam. Dalam salah satu perjalanannya, sekitar tahun 1125 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1713 Masehi, ia bertemu dengan Mr. Hamper, seorang orientalis Inggris yang menyamar sebagai Muslim dan menjadi agen intelijen Inggris di Timur Tengah.
Pertemuan ini dianggap sebagai titik awal keterlibatannya dalam proyek Inggris untuk menyebarkan paham baru yang dikenal sebagai Wahabi, sebagaimana Inggris juga pernah mendalangi lahirnya kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah dan Bahai. Sejak saat itu, Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menyuarakan ajaran yang ia klaim sebagai pemurnian Islam. Namun, metode dan pandangannya menuai banyak penolakan. Ia mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan tawasul, ziarah kubur, merayakan maulid Nabi, dan amalan-amalan lain yang sudah diamalkan umat Islam selama ratusan tahun. Bahkan, guru-gurunya sendiri pun ikut dianggap sesat. Salah satu guru seniornya, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, menulis surat panjang berisi nasihat agar ia berhenti mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ia mengingatkan bahwa menjauh dari kelompok mayoritas umat Islam, As-Sawad Al-A'dam, justru merupakan ciri orang yang dekat pada kesesatan. Bahkan, abang kandungnya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahhab, seorang ulama Hanbali, menulis buku bantahan berjudul As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi ala Al-Wahabiyah. Dalam suatu dialog, ketika ditanya tentang jumlah orang yang dibebaskan dari neraka oleh Allah selama bulan Ramadan, Muhammad bin Abdul Wahhab menjawab bahwa setiap malam Allah membebaskan 100.000 jiwa dan jumlah itu meningkat di akhir Ramadan. Si penanya kemudian mengkritik, jika hanya pengikutmu yang dianggap muslim, maka jumlah mereka tak sebanding dengan angka itu. Siapa sebenarnya umat Islam yang dibebaskan Allah itu? Mendengar pertanyaan itu, ia pun terdiam tanpa jawaban. Meskipun berbagai teguran telah diberikan, Muhammad bin Abdul Wahhab tetap pada pendiriannya. Dengan klaim dakwah tauhid dan pemurnian Islam, ia menyebarkan ajarannya di wilayah Najd. Banyak orang awam yang akhirnya tertarik. Salah satu pengikut terbesarnya adalah penguasa Dar'iyah, Muhammad bin Saud, yang kemudian menjadi mertuanya. Kolaborasi mereka menggabungkan kekuatan agama dan militer, yang kemudian menjadi fondasi berdirinya dinasti Saudi. Muhammad bin Saud sangat tunduk pada arahannya, bahkan ketika disuruh untuk menyerang, membunuh, atau merampas harta umat Islam lainnya, dengan alasan mereka telah syirik selama lebih dari 600 tahun. Dalam keyakinan mereka, membunuh orang-orang musyrik semacam itu adalah jalan masuk surga. Sejak masa mudanya, Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan minat yang kuat pada kisah-kisah nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansi, dan Tulaihah Al-Asadi. Ketertarikannya yang luar biasa terhadap tokoh-tokoh ini, bahkan memunculkan dugaan bahwa ia menyimpan ambisi serupa. Hal ini diperkuat ketika ia menyebut para pengikut dari wilayahnya sebagai Al-Ansyar, dan mereka yang datang dari luar disebut Al-Muhajirin, seolah-olah sedang membentuk komunitas layaknya zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mencengangkan, setiap orang yang ingin menjadi pengikutnya harus terlebih dahulu mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapannya, lalu mengakui bahwa dirinya sebelumnya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Tak cukup sampai di situ, calon pengikut juga diwajibkan menyatakan bahwa para ulama besar Islam terdahulu telah mati dalam keadaan kafir. Jika semua syarat itu diterima, barulah seseorang bisa dianggap sebagai bagian dari kelompoknya. Namun, jika menolak, maka nasibnya bisa berujung pada kematian. Sikap ekstrem Muhammad bin Abdul Wahhab juga terlihat dalam caranya menyikapi posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan pemurnian akidah, ia membiarkan bahkan membenarkan para pengikutnya merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pengikutnya pernah berkata secara terang-terangan, "Tongkatku lebih baik daripada Muhammad. Tongkatku bisa membunuh ular, sedangkan Muhammad sudah mati dan tidak lagi berguna." Ucapan yang begitu menghina itu tidak pernah dibantah olehnya. Bagi para pengikutnya, Muhammad bin Abdul Wahhab tak ubahnya seperti seorang nabi. Mereka mematuhi segala perintahnya, sementara pengaruhnya semakin meluas. Bersama sekutunya, Muhammad bin Saud, ia mulai menyebarkan gerakannya dengan misi menghapus amalan-amalan tradisional umat Islam seperti tawasul, ziarah kubur, dan peringatan maulid Nabi. Langkah mereka bukan hanya sebatas dakwah, melainkan juga disertai tindakan brutal dan perusakan. Puncak dari kekerasan ini terjadi pada tahun 1802, ketika kelompok Wahabi menyerbu kota Karbala di Irak, tempat dimakamkannya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain bin Ali. Mereka membantai penduduk dan menghancurkan makam karena dianggap sebagai sumber kesyirikan. 2 tahun kemudian, mereka menyerang Madinah. Mereka meratakan kubah di atas makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghancurkan hiasan-hiasan di sekitar Hujrah Al-Nabawiyah. Tak berhenti di sana. Pada tahun 1806, mereka berhasil memasuki Makkah. Di kota suci itu, mereka merusak kiswah Ka'bah yang dibuat dari sutra, menghancurkan puluhan kubah di pemakaman Ma'la, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, dan Sayyidatuna Khadijah. Mereka bahkan menghancurkan masjid-masjid yang pernah dibangun oleh orang-orang saleh, serta tempat-tempat yang dihormati umat Islam. Lebih tragis lagi, penghancuran tersebut dilakukan dengan sorak-sorai, nyanyian, iringan bunyi tabuh, dan gendang. Mereka mencaci maki para penghuni kubur, bahkan ada yang tanpa malu buang air kecil di atas makam kaum syalih. Bangkitnya gerakan Wahabi di Jazirah Arab tak hanya menimbulkan gejolak pemikiran dalam dunia Islam, tapi juga menyulut kemarahan kekhalifahan Utsmaniyah. Sultan Mahmud II, yang saat itu memimpin dari Istanbul, memerintahkan pasukan di Mesir yang dipimpin Muhammad Ali untuk menumpas gerakan ini. Pada tahun 1813, kota suci Makkah dan Madinah berhasil direbut kembali, dan gelombang pertama Wahabi pun meredup. Namun, tak butuh waktu lama bagi gerakan ini untuk kembali muncul. Awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Saud membangkitkan kembali paham Wahabi. Memanfaatkan kekacauan pasca Perang Dunia I dan melemahnya Turki Utsmani, ia berhasil merebut Makkah tahun 1924, disusul Madinah dan Jeddah. Sejak itu, Wahabisme menjadi ideologi resmi kerajaan baru, Arab Saudi. Dengan dukungan finansial luar biasa, Riyadh menyebarkan paham Wahabi ke seluruh dunia.
Namun sejak kehadirannya, dunia Islam terus diliputi kegaduhan pemikiran. Wahabi seringkali menolak, bahkan menyerang tradisi keagamaan Sunni Syafi'i yang telah lama mapan. Salah satu aspek paling kontroversial dari gerakan ini adalah penghancuran situs-situs sejarah Islam. Mereka merobohkan kubah-kubah di Ma'la, Makkah, Baqi, dan Uhud, Madinah, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW di Suq Al-Layl yang dihancurkan dengan dinamit lalu dijadikan lahan parkir unta. Setelah mendapat protes keras dari dunia Islam, lokasi tersebut akhirnya dibangun perpustakaan. Namun, ancaman terhadap situs suci tetap berlanjut. Kubah hijau di atas makam Nabi SAW juga hampir dihancurkan, namun dibatalkan karena tekanan umat Islam global. Bahkan, makam Ibrahim sempat direncanakan untuk diratakan. Tetapi, rencana itu pun akhirnya dibatalkan karena gelombang penolakan dari umat. Sayangnya, upaya modernisasi kota suci malah menjadi dalih penghancuran. Lebih banyak situs sejarah Rasulullah SAW dan para sahabat, rumah tempat Nabi menerima wahyu dan menyaksikan kelahiran anak-anaknya hingga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Kini tinggal kenangan. Tempat kelahiran Nabi pun dikabarkan akan digusur demi pembangunan tempat parkir. Menurut Sami Angawi, seorang pakar arsitektur Islam, sejarah Makkah sedang menuju akhir. Setidaknya 300 situs bersejarah telah dimusnahkan dalam 50 tahun terakhir. Sejak Arab Saudi berdiri pada 1932, sebagian besar warisan sejarah Islam telah lenyap. Ironisnya, sementara peninggalan Rasulullah dan para sahabat dihancurkan, ratusan juta dolar justru dihabiskan untuk menggali dan mempromosikan peninggalan pra-Islam. Proyek arkeologi besar-besaran itu seakan ingin membuktikan bahwa era jahiliyah lebih maju dari masa Islam awal. Ini mengaburkan fakta sejarah dan menimbulkan kebingungan di masa depan. Lebih dari sekadar gerakan dakwah, Wahabi tumbuh sebagai ideologi yang keras dan eksklusif. Para juru dakwahnya dikenal ekstrim, gemar melabeli sesama muslim sebagai kafir, syirik, atau ahli bid'ah hanya karena perbedaan pendapat. Mereka menolak menghargai jasa para ulama Islam selain dari kalangan mereka sendiri. Di Indonesia, gerakan ini bahkan menyimpan kebencian terhadap para wali songo, tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Nusantara. Semangat Wahabi yang kaku dan radikal jelas bertolak belakang dengan pendekatan damai, penuh kearifan, dan kebudayaan yang dibawa para ulama dahulu. Kaum Wahabi kerap menyudutkan ajaran para wali songo di Nusantara. Mereka menuduh dakwah para wali itu tercampur unsur Hindu dan Buddha. Namun, justru berkat para wali itulah 90% penduduk Indonesia hari ini memeluk Islam. Pertanyaannya, mampukah Wahabi mengislamkan yang 10% sisanya? Bahkan, menjaga yang sudah ada saja, mereka tak mampu, apalagi mengembangkannya. Ironisnya, mereka justru mudah mengkafirkan kaum muslimin yang jelas-jelas bertauhid. Seandainya bukan karena rahmat Allah yang mengutus para wali songo, mungkin sebagian besar dari kita masih dalam keyakinan animisme, menyembah berhala, atau belum mengenal Islam sama sekali. Mereka mengklaim hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi sejarah mencatat gerakan ini menorehkan noda kelam di Makkah dan Madinah. Pada tahun 1805, ribuan orang, termasuk para ulama syalih, wanita, dan anak-anak, dibantai di wilayah Hijaz atas nama memberantas bid'ah. Mereka bahkan nyaris menghancurkan makam Nabi SAW. Mereka menyebut nama Saudi untuk tanah suci, nama keluarga kerajaan yang justru merupakan bid'ah dalam bentuknya yang paling nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti dalam hadits-hadits syahih tentang munculnya fitnah dari arah timur, dari Najd, tempat asal Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sana, kata Nabi, akan muncul tanduk setan, dan dari sana pula fitnah besar akan menyebar. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, namun tak melewati tenggorokannya, artinya tidak meresap ke dalam hati. Mereka keluar dari agama seperti anak panah melesat dari busurnya, dan tak akan kembali. Nabi juga menyebutkan ciri-ciri mereka. Kepala gundul. Ini sangat identik dengan praktik yang diterapkan Muhammad bin Abdul Wahhab kepada para pengikutnya. Mereka tidak boleh meninggalkan majelisnya tanpa mencukur habis rambut kepala mereka. Ulama besar, Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, sampai berkata, tak perlu repot menulis buku untuk membantah ajaran Wahabi, karena hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah cukup menjadi bantahan paling kuat. Dalam kitab Jala'uz Zolam, Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Haddad meriwayatkan hadits dari Abbas bin Abdul Muthalib tentang akan munculnya seorang lelaki dari lembah Bani Hanifah di abad ke-12 Hijriah. Ia digambarkan sombong seperti sapi jantan, sering menjilat bibir, dan menghalalkan darah serta harta kaum muslimin. Siapa tokoh itu? Para ulama menyebut tak lain adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabisme. Bani Hanifah juga merupakan kaum dari Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu zaman Rasulullah. Maka, tidak heran bila sebagian ulama menyebut dua tanduk setan itu adalah Musailamah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak yang belum tahu bahwa istilah Wahabi pertama kali dicetuskan bukan oleh umat Islam, melainkan oleh seorang mata-mata kolonial Inggris bernama Hampher. Dr. Abdullah Muhammad Sindi mencatat bahwa Hampher adalah agen intelijen Inggris yang secara aktif ikut membidani lahirnya sekte Wahabi. Tujuannya jelas, melemahkan umat Islam dari dalam dengan cara menciptakan friksi dan konflik internal melalui isu-isu takfir, bid'ah, dan syirik terhadap sesama muslim. Dengan mengusung slogan pemurnian akidah, gerakan ini justru membawa misi pecah belah. Mereka menyulut permusuhan terhadap kaum muslimin yang tidak sejalan. Bahkan ulama-ulama yang telah berjasa besar dalam peradaban Islam pun tak luput dari celaan. Yang menarik dan sekaligus memprihatinkan, gerakan ini kini mengklaim diri sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Klaim ini sontak mengundang tanya, sejak kapan Wahabi berubah menjadi Aswaja?
Sebab, meskipun mereka mencoba mengenakan label Ahlus Sunnah, ciri-ciri Wahabi mereka tetap terlihat jelas. Kaku dalam pemahaman, alergi terhadap perbedaan, mudah mengkafirkan, serta abai terhadap tradisi ilmiah yang hidup dalam mazhab-mazhab besar seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Kontradiksi makin tampak nyata ketika ajaran Wahabi dipertemukan dengan prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam hal akidah, fiqh, tasawuf, dan penghormatan terhadap para ulama, serta warisan sejarah Islam. Dalam artikel Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud, Dr. Abdullah Muhammad Sindi mengulas kembali sejarah terbentuknya gerakan Wahabi, keterlibatan Inggris dalam penyebarannya, serta kaitannya yang erat dengan dinasti Saudi. Ia menyebut Wahabi sebagai salah satu sekte Islam yang paling ekstrim dan konservatif di era modern. Tak dapat disangkal bahwa Wahabi telah menjadi doktrin resmi kerajaan Saudi Arabia. Menurut Dr. Sindi, sejak awal kemunculannya, Wahabisme dan keluarga kerajaan Saudi telah menjalin hubungan simbiosis yang sangat kuat. Gerakan Wahabi berjasa dalam melahirkan kekuasaan dinasti Saud, dan sebagai balasannya, keluarga Saud memperluas pengaruh Wahabi hingga ke seluruh dunia Islam. Keduanya saling menopang, tanpa satu yang lain tidak akan bisa berdiri. Wahabisme menyediakan legitimasi agama bagi penguasa Saudi, sementara kerajaan memberikan kekuatan politik dan perlindungan untuk keberlangsungan ideologi tersebut. Hubungan ini begitu erat hingga keduanya nyaris tidak bisa dipisahkan. Ciri khas Wahabisme lainnya termasuk larangan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penolakan terhadap kebebasan politik dengan keharusan patuh mutlak kepada pemimpin, pelarangan penuh atas pendirian bioskop, penerapan hukum Islam yang tegas hanya pada rakyat biasa. Sementara kalangan elit nyaris tak tersentuh, kecuali jika ada kepentingan politik. Pembiaran praktik perbudakan yang baru dihapuskan pada 1960. Selain itu, Wahabi memiliki sistem pengawasan ketat. Jaringan intelijen kerajaan bekerja sepanjang waktu untuk mengantisipasi munculnya gerakan oposisi. Tak hanya itu, Wahabisme menunjukkan sikap sangat eksklusif terhadap kelompok-kelompok lain dalam Islam. Paham ini secara terang-terangan memusuhi Syiah dan tasawuf, bahkan menyebarkan semangat rasialisme Arab yang jelas bertentangan dengan prinsip ummah wahidah, kesatuan umat Islam tanpa memandang suku dan bangsa. Yang paling menonjol dari gerakan ini adalah klaim eksklusif kebenaran. Bagi penganut Wahabi, hanya merekalah yang menjalankan Islam yang murni. Siapapun yang berbeda pandangan dianggap sesat, pelaku bid'ah, bahkan kafir. Dengan klaim ini, Wahabisme tak hanya memonopoli kebenaran, tapi juga menciptakan jurang perpecahan di tengah umat Islam. Wahabisme, atau yang lebih dikenal sebagai ajaran Wahabi, muncul pada pertengahan abad ke-18 di Diriyah, sebuah perkampungan terpencil di wilayah Najd, Jazirah Arab. Nama Wahabi diambil dari tokoh pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama asal desa kecil bernama Uyainah di Najd. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat fanatik dalam pandangan keagamaannya. Dalam kehidupan pribadinya, Ibnu Abdul Wahhab tercatat telah menikahi lebih dari 20 perempuan, meskipun tidak melebihi batas 4 istri secara bersamaan, dan dikaruniai 18 anak. Sebelum memulai gerakan dakwahnya, ia sempat melakukan banyak perjalanan ke berbagai pusat keilmuan Islam, seperti Hijaz, Mesir, Suriah, Irak, Iran, hingga India. Perjalanan ini ia tempuh dalam rangka berdagang, berwisata, sekaligus memperdalam pemahamannya terhadap ajaran Islam. Pengalaman lintas wilayah inilah yang turut membentuk dasar-dasar pemikirannya, yang kemudian dikenal sebagai Wahabisme. Meski Muhammad ibn Abdul Wahhab dikenal luas sebagai tokoh utama di balik lahirnya Wahabisme, sejumlah catatan kontroversial menunjukkan bahwa kelahiran gerakan ini sebenarnya tidak lepas dari peran tersembunyi kerajaan Inggris. Menurut dokumen yang dikenal sebagai Confessions of a British Spy, memoir yang diklaim ditulis oleh seorang agen rahasia Inggris bernama Hemfer, pihak Inggrislah yang merancang dan membentuk ide-ide Wahabisme dengan maksud melemahkan kekuatan Islam dari dalam dan meruntuhkan kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Dalam pengakuannya, Hemfer mengisahkan bagaimana ia menjalankan misi rahasia di dunia Islam, menyamar sebagai seorang muslim dengan nama Muhammad. Ketika berada di Basra, Irak, ia berhasil mendekati dan mempengaruhi Ibnu Abdul Wahhab muda. Dengan pendekatan yang halus namun penuh manipulasi, Hemfer menanamkan gagasan-gagasan radikal ke dalam pemikiran Ibnu Abdul Wahhab, yakni bahwa umat Islam kala itu telah menyimpang jauh dari ajaran Islam murni, melakukan bid'ah, syirik, dan oleh karena itu layak diperangi. Tak hanya dengan kata-kata, Hemfer juga menggunakan bujukan materi. Ia memberikan Ibnu Abdul Wahhab hadiah dan uang, serta menyuntikkan semangat lewat sebuah cerita mimpi rekayasa. Dalam mimpinya, katanya, Nabi Muhammad SAW mencium kening Ibnu Abdul Wahhab dan menyebutnya sebagai penyelamat Islam. Cerita ini membuat Ibnu Abdul Wahhab menjadi sangat percaya diri dan semakin terobsesi pada ide untuk melahirkan suatu gerakan pemurnian Islam yang kelak dikenal sebagai Wahabisme. Hemfer menggambarkan Ibnu Abdul Wahhab sebagai pribadi yang labil, kasar, arogan, bejat moral, dan kurang wawasan. Ia bahkan mengatur agar Ibnu Abdul Wahhab menikahi 2 wanita yang juga agen rahasia Inggris dalam penyamaran. Yang pertama adalah wanita Kristen bernama Safia yang tinggal bersamanya di Basra. Yang kedua adalah wanita Yahudi bernama Asia yang mereka nikahi secara mut'ah di Shiraz, Iran. Sepulang dari perjalanannya, Muhammad bin Abdul Wahhab kembali ke Najd dan mulai menyebarkan ajaran kontroversialnya di Uyainah. Namun, pendekatannya yang ekstrim membuatnya ditolak, bahkan oleh kampung halamannya sendiri. Ia diusir karena dakwahnya yang dianggap keras dan menyesatkan. Tak menyerah, ia pindah ke kawasan Diriyah, tempat ia kembali berdakwah. Di sana, ia bertemu kembali dengan sahabat lamanya,
yang misterius, Hemfer, diduga agen rahasia Inggris, serta sejumlah penyusup lain yang turut menyokong gerakannya dari balik bayang-bayang. Salah satu aksi brutal yang menghebohkan adalah ketika Ibnu Abdul Wahab menghukum mati seorang pezina lokal secara keji. Ia menghantamkan batu besar ke kepala korban di depan umum. Padahal, menurut ajaran Islam yang sahih, hukuman rajam dilakukan dengan batu kecil dan hanya dalam kondisi yang sangat ketat. Para ulama Ahlus Sunnah menolak tindakan berlebihan ini, termasuk ayah dan saudaranya sendiri, Sulaiman Ibnu Abdul Wahab, yang juga seorang ulama terkemuka. Meski mendapat banyak penolakan, bantuan uang dan bujukan dari mata-mata Inggris berhasil menggandeng Muhammad bin Saud, pemimpin Diriyah, untuk bergabung. Pada tahun 1744, terbentuklah aliansi politik, agama, dan kekeluargaan antara keluarga Saud dan Ibnu Abdul Wahab. Aliansi ini menjadi pondasi lahirnya gerakan Wahabi yang masih bertahan hingga kini sebagai kekuatan keagamaan dan politik. Dalam aliansi tersebut, setiap pemimpin keluarga Saud memposisikan diri sebagai pemimpin spiritual, imam, sementara keluarga Wahabi memegang kontrol atas tafsir keagamaan. Dengan keyakinan keras dan semangat jihad versi mereka, kelompok ini menggunakan kekerasan, darah, dan teror untuk menyebarkan Wahabisme ke seluruh jazirah Arab. Didukung oleh bantuan logistik dan persenjataan dari Inggris, pada tahun 1774, mereka membentuk pasukan kecil dari kalangan Badui. Seiring waktu, kekuatan ini berkembang menjadi ancaman besar yang menyebar hingga Damaskus, Suriah. Kekejaman mereka menjadi salah satu fitnah paling kelam dalam sejarah Islam dengan pembantaian massal terhadap warga sipil. Ambisi mereka mencapai puncaknya saat pada tahun 1801 mereka menyerbu Karbala, Irak. Di sana, mereka menghancurkan makam suci Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, serta membantai lebih dari 4.000 orang dan merampas ribuan unta sebagai rampasan perang. Tindakan ini mengguncang dunia Islam. Tak berhenti di situ, pada tahun 1810, kekejaman kembali terjadi. Mereka menyerang kota-kota di Hijaz, membunuh penduduk tak berdosa, menjarah kafilah haji, bahkan menyerbu kota suci Makkah dan Madinah. Di Makkah, mereka membubarkan para jemaah haji, dan di Madinah, mereka menodai Masjid Nabawi, membongkar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjual dan membagikan harta serta permata bersejarah milik umat Islam. Kekejaman ini memicu kemarahan besar umat Islam di seluruh dunia, termasuk kekhalifahan Utsmaniyah. Sebagai pelindung tanah suci, Khalifah Mahmud II memerintahkan ekspedisi militer dari Mesir untuk mengakhiri kekuasaan Saudi Wahabi. Tahun 1818 menjadi akhir dari kerajaan Wahabi pertama. Pasukan Mesir yang dipimpin oleh Ibrahim Pasha menyerbu Diriyah, ibu kota kekuasaan Wahabi, dan menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Pemimpin Wahabi saat itu, Abdullah bin Saud, bersama dua pengikutnya, ditangkap dan dibawa ke Istanbul. Di sana, di hadapan umum, mereka dihukum pancung. Sisa-sisa pengikutnya ditawan dan dibawa ke Mesir. Meski kekuasaan fanatik Wahabi berhasil dihancurkan pada tahun 1818, nyatanya riwayat mereka belum berakhir. Dengan dukungan diam-diam dari Inggris, kelompok Saudi Wahabi perlahan bangkit dari keterpurukan. Setelah eksekusi Imam Abdullah al-Saud di Turki, sisa-sisa klan Wahabi justru melihat sesama Muslim dan bangsa Arab sebagai musuh utama mereka. Sebaliknya, mereka memandang kekuatan Barat, khususnya Inggris, sebagai sekutu dan pelindung sejati. Hal ini ditegaskan oleh peneliti Dr. Abdullah Muhammad Sindi. Ketika Inggris menginvasi Bahrain pada tahun 1820 dan mulai memperluas pengaruh kolonialnya di wilayah Teluk, dinasti Saudi Wahabi memanfaatkan situasi ini untuk mendekat dan mencari perlindungan. Momentum kebangkitan mereka dimulai saat Faisal ibn Turki al-Saud, pemimpin Wahabi, berhasil melarikan diri dari penjara di Kairo pada 1843 dan kembali ke Najd. Tak lama setelah kembali, Faisal mulai menjalin hubungan resmi dengan Inggris. Pada tahun 1848, ia mengajukan permohonan dukungan kepada residen politik Inggris di Bushehr untuk melegitimasi perwakilannya di wilayah krusial Oman. Hubungan ini terus berlanjut, dan pada 1851, ia kembali meminta bantuan dari pemerintah Inggris. Puncaknya terjadi pada 1865, ketika Kolonel Inggris Louis Pelly dikirim langsung ke Riyadh. Ia diutus untuk membuka kantor perwakilan resmi Inggris dan menyusun perjanjian politik bersama dinasti Saudi Wahabi. Dalam upaya menunjukkan keseriusan dan keunikan strategi Wahabi, Faisal bahkan menyatakan kepada Kolonel Pelly bahwa tidak ada kompromi dalam perjuangan mereka. Semua yang dianggap musuh akan dibunuh tanpa pandang bulu. Setahun kemudian, pada 1866, ditandatanganilah perjanjian persahabatan resmi antara dinasti Saudi Wahabi dan pemerintah kolonial Inggris. Padahal, Inggris adalah kekuatan kolonial yang secara luas dibenci oleh umat Islam karena tindak kekejaman mereka di berbagai negeri Muslim. Perjanjian ini serupa dengan banyak perjanjian tidak adil lainnya yang dilakukan Inggris dengan para penguasa Arab lokal di kawasan Teluk, kini disebut Teluk Persia. Sebagai imbalan atas dukungan dana dan senjata dari Inggris, dinasti Saudi Wahabi menyetujui kerjasama yang pada dasarnya berarti pengkhianatan. Mereka memberi Inggris pengaruh dan otoritas atas wilayah mereka. Aliansi dengan musuh bebuyutan dunia Islam ini memicu kemarahan besar dari bangsa Arab dan umat Muslim lainnya, baik yang berada di dalam Jazirah Arab maupun di luar. Di antara mereka yang paling terusik adalah keluarga Al-Rashid dari klan Al-Hayl, tokoh kuat dari wilayah tengah Arab. Merasa dikhianati dan didukung oleh Kekaisaran Turki Utsmani, Al-Rashid pada tahun 1891 melancarkan serangan ke Riyadh. Akhirnya, kekuasaan Saudi Wahabi pun tumbang kembali. Namun, sebelum kekalahan total, beberapa anggota keluarga kerajaan berhasil melarikan diri. Di antaranya adalah Imam Abdul Rahman al-Saud dan putranya yang masih remaja, Abdul Aziz, yang kelak dikenal sebagai pendiri Arab Saudi modern.
Mereka melarikan diri ke Kuwait, yang saat itu juga berada di bawah kendali Inggris, untuk mencari perlindungan, dan sekali lagi, berharap pada sokongan sang sekutu kolonial. Setelah kekalahan di tangan Ar-Rasyid pada 1891, keluarga Saudi Wahabi melarikan diri ke Kuwait, wilayah yang saat itu berada dalam pengaruh Inggris. Di sanalah Abdul Rahman Al Saud dan putranya, Abdul Aziz, menghabiskan waktu mereka membangun relasi erat dengan penguasa kolonial Inggris, memohon bantuan dana, senjata, dan dukungan politik demi ambisi merebut kembali Riyadh. Seiring waktu, usia tua dan penyakit membuat Abdul Rahman mundur dari panggung politik. Kepemimpinan pun berpindah ke tangan putranya, Abdul Aziz, yang kemudian menjadi tokoh utama gerakan Wahabi generasi ketiga. Awal abad ke-20 menjadi panggung baru permainan geopolitik kolonial. Inggris yang tengah melemahkan kekhalifahan Utsmaniyah dan menggulingkan sekutunya klan Al-Rashid langsung memberikan dukungan penuh kepada Abdul Aziz. Dengan bantuan logistik dan militer dari Inggris, termasuk dana besar dan senjata modern, Abdul Aziz berhasil merebut Riyadh pada tahun 1902. Langkah awalnya di Riyadh langsung menunjukkan brutalitas khas Wahabisme garis keras. Ia mengeksekusi secara terbuka kepala pasukan Al-Rashid dan memasangnya di gerbang kota. Bahkan, dilaporkan sebanyak 1.200 orang dibakar hidup-hidup dalam peristiwa berdarah tersebut. Sebuah awal yang mengerikan bagi kekuasaan baru. Di mata penguasa kolonial Inggris, Abdul Aziz, atau yang dikenal di barat sebagai Ibnu Saud, adalah sekutu yang sangat berharga. Hubungan dekatnya dengan para pejabat kolonial, seperti Sir Percy Cox, Captain Shakespeare, Gertrude Bell, dan Harry St. John Philby, yang kemudian memeluk Islam dan dikenal sebagai Abdullah Philby, memberikan Ibnu Saud dukungan strategis tanpa henti. Bersama Inggris, Abdul Aziz perlahan, namun pasti menaklukkan wilayah demi wilayah di Jazirah Arab. Dengan panji Wahabisme dan dukungan militer, berdirilah Kerajaan Saudi Wahabi ketiga, yang hari ini kita kenal sebagai Kerajaan Arab Saudi. Penaklukan besar ini tidak terjadi tanpa darah. Wilayah Hijaz, termasuk dua kota suci Makkah dan Madinah, menjadi target utama. Penguasa Hijaz saat itu, Syarif, yang masih keturunan langsung Nabi Muhammad SAW, terusir dari tanah leluhurnya. Pada Mei 1919, di daerah Turbah, pasukan Wahabi menyerang pasukan Hijaz secara tiba-tiba di tengah malam. Lebih dari 6.000 orang tewas dalam pembantaian yang digambarkan sebagai brutal dan pengecut. Lalu, pada Agustus 1924, serangan lain dilancarkan ke kota Taif. Tentara Saudi Wahabi mendobrak rumah-rumah penduduk, menjarah harta, memenggal kepala anak-anak dan orang tua, serta memperkosa dan membunuh wanita. Banyak wanita Taif memilih bunuh diri dengan melompat ke dalam sumur demi menghindari kekejaman pasukan. Tak hanya itu, para ulama, orang yang sedang sholat, dan warga biasa pun menjadi korban tanpa pandang bulu. Masjid-masjid dinodai, rumah-rumah diratakan, dan hampir seluruh pria yang ditemui di jalan-jalan dibunuh secara kejam. Lebih dari 400 nyawa tak berdosa melayang hanya dalam satu hari di Taif, sebuah tragedi yang mengguncang dunia Islam. Dengan demikian, kelahiran Wahabisme tidak hanya berkaitan dengan pemurnian ajaran Islam, tetapi juga syarat intrik politik dan kepentingan kolonial yang disusupi melalui agen-agen rahasia Barat. Dan itulah sekelumit kisah di balik lahirnya Wahabisme dan berdirinya Kerajaan Saudi Arabia. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu yakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.